Hai hai hai, welcome to Eksplorasi Biologi. Pernahkah kalian berpikir mengapa ketika kita donor darah, darah yang kita donorkan dipisah dengan pendonor lain? Mengapa tidak dicampur saja ya? Tahukah kamu bahwa darah yang mengalir dalam tubuh kita memiliki kode unik yang menentukan dengan siapa kita bisa berbagi atau menerima darah loh? Inilah yang kita kenal sebagai golongan darah. Mari kita telusuri bagaimana penemuan golongan darah dapat mengubah dunia medis. Pada abad ke-17, seorang dokter Inggris bernama William Harvey mencoba melakukan transfusi darah untuk pertama kalinya. Namun, upaya ini sering gagal karena tidak ada yang tahu bahwa darah memiliki golongan. Barulah pada tahun 1930, seorang ilmuwan Austria bernama Karl Landsteiner menemukan sistem golongan darah ABO. Landsteiner menemukan bahwa darah memiliki zat unik yang disebut antigen di permukaan sel darah merah. Ia mengelompokkan darah manusia menjadi 4 jenis, yaitu A, B, AB, dan golongan darah O. Penemuan ini tidak berhenti di situ. Pada tahun 1940, Karl Landsteiner dan Wiener menemukan sistem rhesus, yaitu ada tidaknya antigen RHD di sel darah merah. Jika kamu punya antigen ini, kamu disebut rhesus positif. Jika tidak, kamu rhesus negatif. Lalu, bagaimana ya penggolongan darah tersebut bisa terjadi? Seperti yang kita ketahui bahwa penggolongan darah ABO didasarkan pada perbedaan antigen dan antibodi yang terkandung di dalam darah. Antigen sendiri merupakan protein yang berada di permukaan eritrosit. Adapun antibodi merupakan protein yang diproduksi dalam plasma darah sebagai bentuk respon terhadap keberadaan antigen. Ketika antigen dan antibodi saling bereaksi, maka akan terjadi aglutinasi atau disebut juga penggumpalan. Pada golongan darah A memiliki antigen A dan antibodi B. Pada golongan darah B memiliki antigen B dan antibodi A. Pada golongan AB, dia memiliki keduanya, yaitu antigen A dan antigen B, tetapi tidak mempunyai antibodi. Pada golongan darah O, tidak memiliki antigen, tetapi memiliki dua antibodi, yaitu antibodi A dan antibodi B. Lalu, bagaimana ya cara mengetahui golongan darah kita? Cara mengecek golongan darah yaitu dengan uji golongan darah, di mana mekanismenya dengan mengetahui antigen yang terkandung di dalam sel darah tersebut. Apabila hasilnya menggumpal, berarti darah positif mengandung antigen tersebut. Golongan darah A akan menggumpal di anti-A dan anti-AB. Hal ini disebabkan adanya reaksi serum anti-A dan antigen A pada sel darah sampel. Sedangkan pada anti-B tidak terjadi penggumpalan karena tidak adanya reaksi antara anti-B dan antigen A. Pada golongan darah B akan menggumpal di anti-B dan anti-AB. Hal ini disebabkan adanya reaksi serum anti-B dan antigen B pada sel darah sampel. Sedangkan pada anti-A tidak terjadi penggumpalan karena tidak ada reaksi antara anti-A dan antigen B. Pada golongan darah AB akan menggumpal di semua serum, baik anti-A, anti-B, dan anti-AB. Hal ini disebabkan karena adanya reaksi ketiga serum dengan anti-A dan anti-B yang terkandung di dalam sel darah sampel. Pada golongan darah O tidak memiliki antigen yang menyebabkan tidak adanya reaksi antara antigen dan serum antibodi, sehingga tidak terjadi penggumpalan pada sel darah sampel. Lalu, bagaimana ya dengan sistem penggolongan rhesus? Darah dikatakan mempunyai rhesus negatif jika tidak terjadi penggumpalan ketika diuji dengan serum anti-D. Adapun darah mempunyai rhesus positif jika terjadi penggumpalan ketika diuji dengan serum anti-D. Pada kasus transfusi darah, resipien rhesus positif dapat menerima donor dari rhesus positif maupun rhesus negatif. Tetapi, untuk resipien rhesus negatif hanya dapat menerima donor dari rhesus negatif saja. Mengapa hal ini bisa terjadi?
Hal ini dikarenakan jika resipien mempunyai resus negatif dan diberikan donor resus positif, darah resipien akan segera membentuk antibodi anti-RHD. Pada transfusi pertama tidak menjadi masalah, tetapi pada donor resus positif selanjutnya dapat menyebabkan hemolisis. Pada kasus ibu hamil, faktor resus tidak berpengaruh terhadap kesehatan, tetapi perlu diperhatikan oleh pasangan ayah dan ibu yang memiliki resus berbeda. Jika ibu mempunyai resus positif dan janin mempunyai resus negatif, maka itu bukanlah sebuah masalah. Tetapi, jika resus ibu negatif dan resus janin positif, secara alami, tubuh ibu akan membentuk antibodi anti-RHD untuk melindungi tubuh ibu, karena menganggap janin merupakan benda asing yang perlu dilawan, sehingga mengakibatkan hemolisis pada eritrosit janin. Lalu, bagaimana solusinya? Tenang. Solusinya dengan pemberian injeksi anti-D imunoglobulin atau ROGAM, di mana ROGAM akan menghancurkan sel darah merah janin yang beredar di dalam darah ibu, sebelum sel darah merah janin memicu pembentukan antibodi ibu. Golongan darah mempunyai kaitan erat dengan transfusi darah, di mana perlu diperhatikan kecocokan golongan darah dan resus sebelum dilakukannya transfusi darah. Lalu, golongan darah apa saja yang cocok dan tidak cocok? Golongan darah O negatif dapat mendonorkan darahnya ke semua jenis golongan darah, tetapi hanya dapat menerima darah dari golongan darah O negatif saja, sehingga darah O negatif disebut juga sebagai donor universal. Golongan darah O positif dapat mendonorkan darahnya ke semua darah yang beresus positif, yaitu A positif, B positif, AB positif, dan O positif. Adapun golongan darah ini hanya dapat menerima donor dari golongan darah O positif dan O negatif. Darah B positif dapat mendonorkan darahnya ke golongan darah B positif dan AB positif. Adapun golongan darah ini dapat menerima donor dari golongan B positif, B negatif, O positif, dan O negatif. Golongan darah B negatif dapat mendonorkan darahnya ke golongan darah B positif, B negatif, AB positif, dan AB negatif. Adapun golongan darah ini hanya dapat menerima donor dari golongan darah B negatif dan O negatif saja. Golongan darah A positif dapat mendonorkan darahnya ke golongan darah A positif dan AB positif. Adapun golongan darah ini dapat menerima donor dari golongan darah A positif, A negatif, O positif, dan O negatif. Golongan darah A negatif dapat mendonorkan darahnya ke golongan darah A positif, A negatif, AB positif, dan AB negatif. Adapun golongan darah ini hanya dapat menerima donor dari A negatif dan O negatif saja. Golongan darah AB positif dapat mendonorkan darahnya ke AB positif saja. Adapun golongan darah ini dapat menerima donor dari semua jenis golongan darah, sehingga disebut juga resipien universal. Golongan darah AB negatif dapat mendonorkan darahnya ke AB positif dan AB negatif saja. Adapun golongan darah ini dapat menerima donor dari golongan darah A negatif, B negatif, AB negatif, dan O negatif. Untuk menambah pemahaman kalian tentang golongan darah dan transfusi darah, silahkan kerjakan soal berikut ini. Golongan darah kita mungkin berbeda, tetapi dalam transfusi semua soal harmoni.
darahmu adalah nyawa bagi yang membutuhkan. Bye-bye, thanks for watching.